Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Zahrotunisa dari Prodi Manajemen Kelas E. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan manusia dengan alam dalam perspektif Islam, yang dimana nantinya kita akan mengkaji secara mendalam hubungan yang saling terkait antara manusia dan alam semesta dari sudut pandang Islam. Dengan berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, kita akan menjelajahi prinsip-prinsip dasar yang membentuk etika lingkungan Islam, peran manusia sebagai penjaga bumi, serta implikasi praktis dari ajaran-ajaran tersebut terhadap pelestarian alam. Islam sebagai din al-fitrah dan relevansinya dengan Allah. Fitrah manusia. Islam adalah din al-fitrah, agama yang selaras dengan kodrat alami manusia. Fitrah ini mencakup hubungan harmonis dengan pencipta, sesama manusia, dan alam semesta. Keseimbangan ini merupakan inti dari ajaran Islam. Alam semesta bukanlah entitas terpisah, melainkan cerminan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ciptaan memiliki peran dan fungsinya saling terkait dalam suatu sistem yang sempurna. Manusia sebagai bagian dari alam tentu saja harus memiliki rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjaga keseimbangan ini. Konsep tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah fondasi utama ajaran Islam yang memiliki implikasi mendalam terhadap etika lingkungan. Meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Berarti segala sesuatu di bumi ini adalah miliknya dan harus diperlakukan dengan hormat dan penuh rasa tanggung jawab. Dijelaskan juga dalam surat Al-Imran ayat 109, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Keyakinan ini menanamkan kesadaran bahwa manusia hanyalah pengelola sementara di bumi ini, bukan pemilik mutlak. Oleh karena itu, kita tidak berhak untuk merusak atau mengeksploitasi alam demi kepentingan sesaat, apalagi mengeksploitasinya secara berlebihan. Tentu saja tidak boleh. Melainkan kita harus melestarikannya untuk generasi mendatang sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Manusia sebagai khalifah di bumi tentu saja harus mempunyai rasa tanggung jawab dan amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan manusia sebagai khalifah atau pengelola di bumi. Kedudukan ini membawa amanah besar untuk memakmurkan dan menjaga kelestarian alam, bukan merusaknya. Tugas kekhalifahan ini mencakup pengelolaan sumber daya secara bijaksana, melindungi ekosistem, dan memastikan keadilan dalam pemanfaatannya. Yang pertama yaitu pengelolaan bijaksana. Manusia harus menggunakan sumber daya alam dengan penuh kesadaran dan tidak berlebihan, dengan cara menghindari pemborosan dan eksploitasi yang merusak bumi atau lingkungan. Setiap tindakan itu harus dipertimbangkan dampak jangka panjangnya nanti bagaimana. Yang kedua yaitu perlindungan ekosistem. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah kepunahan spesies. Lingkungan alam itu harus dipertahankan keutuhan demi keseimbangan ekologis. Yang ketiga yaitu keadilan lingkungan. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara adil, memastikan bahwa semua makhluk hidup dan generasi mendatang juga dapat menikmati manfaatnya. Keadilan sosial dan lingkungan itu saling berkaitan erat. Selanjutnya yaitu etika lingkungan dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menyediakan panduan komprehensif mengenai etika lingkungan.
Ayat-ayat dan hadis ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan, tidak berbuat kerusakan, menanam pohon, serta berhemat dalam penggunaan air. Yang pertama yaitu tidak berbuat kerusakan. Al-Quran secara tegas melarang perbuatan merusak di muka bumi ini. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Itu tertera dalam surat Al-A'raf ayat 56. Yang kedua yaitu penghematan air. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya penghemat air, bahkan saat berwudu di sungai yang mengalir. Ini menunjukkan pentingnya efisiensi dan penggunaan sumber daya. Yang ketiga yaitu menanam pohon. Hadis-hadis menganjurkan menanam pohon sebagai sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah meninggal dunia. Nah, ini nantinya akan mendorong aktivitas reboisasi. Selanjutnya yaitu peran tumbuhan dan hewan dalam ekosistem Islam. Dalam pandangan Islam, tumbuhan dan hewan adalah bagian integral dari ciptaan Allah yang memiliki hak untuk hidup dan dilindungi. Mereka bukan sekedar objek yang dapat dieksploitasi, melainkan komunitas yang bertasbih kepada Allah dan berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Al-Quran menyebutkan berbagai jenis tumbuhan dan hewan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Manusia diperintahkan untuk merawat dan tidak menyiksa hewan, serta tidak juga merusak tumbuhan-tumbuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Bahkan dalam peperangan, Islam itu melarang loh perusahaan pohon dan pembunuhan hewan secara membabi buta. Kerusakan lingkungan, penyebab dan solusi menurut Islam. Kerangka lingkungan seringkali berakar pada keserakahan manusia, ketidakpedulian, dan pengabaian prinsip-prinsip ilahi. Islam mengidentifikasi penyebab kerusakan sebagai penyimpangan dari fitrah dan amanah kekhalifahan, yaitu ada keserakahan, eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Manusia kan tidak pernah puas ya dengan apa yang sudah dimilikinya. Makanya banyak sekali eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. Yang kedua yaitu ketidakpedulian. Banyak sekali manusia yang tidak memahami dampak dari tindakannya tersebut terhadap alam. Yang ketiga yaitu minimnya kesadaran, kurangnya edukasi terhadap lingkungan. Keempat, penyimpangan modal, yaitu pengabaian ajaran agama. Islam menawarkan solusi melalui penanaman nilai-nilai spiritual, edukasi, dan tindakan konkret. Ini meliputi daur ulang, konservasi, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan yang sejalan dengan syariat. Selanjutnya yaitu gerakan lingkungan Islam kontemporer dan implementasinya. Dalam menghadapi krisis lingkungan global, banyak sekali komunitas muslim di seluruh dunia mulai mengintegrasikan ajaran Islam dengan aksi nyata pelestarian lingkungan. Gerakan ini menekankan bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga agama yang mendorong aktivisme sosial dan lingkungan. Contohnya seperti Masjid Hijau. Inisiatif menjadikan masjid sebagai pusat edukasi dan praktik lingkungan yang berkelanjutan dari hemat energi hingga pengelolaan sampah. Yang kedua yaitu deklarasi iklim. Partisipasi ulama dan organisasi Islam dalam forum global untuk menyerukan aksi iklim berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga yaitu proyek komunitas. Pengembangan program penanaman pohon, pembersihan sungai, dan kampanye daur ulang yang melibatkan masyarakat luas. Kemudian ada juga inisiatif pelestarian lingkungan berbasis komunitas Islam. Berbagai inisiatif seluruh dunia menunjukkan bagaimana komunitas muslim secara aktif ikut berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Salah satu contoh yang menonjol adalah program Green Ramadan
yang mendorong praktik ramah lingkungan selama bulan suci Ramadan. Program Green Ramadan ini seperti mengurangi pemborosan makanan dari air saat berbuka puasa dan juga mendorong penggunaan kembali wadah makanan dan mengurangi sampah plastik, menyelenggarakan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari ibadah, dan juga edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam dalam Islam. Inisiatif lain termasuk pendirian bank sampah di masjid dan program konservasi air yang terinspirasi dari ajaran Nabi Muhammad SAW tentang penghematan air. Proyek-proyek ini tidak hanya berfokus pada tindakan fisik, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah hubungan manusia dengan alam dalam perspektif Islam adalah hubungan yang dilandasi oleh tauhid dan kekhalifahan. Manusia memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk menjaga kelestarian bumi, untuk mencapai keberlanjutan lingkungan, seperti edukasi komprehensif, advokasi kebijakan, dan juga gaya hidup yang berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.